Apa jadinya kalau semua laki-laki di bumi tiba-tiba menghilang? Hal pertama yang akan terjadi adalah populasi di bumi akan berkurang setengah. Dari yang awalnya 8 miliaran akan menjadi 4 miliar saja. Dan di beberapa menit pertama, kekacauan akan terjadi seperti di film Avengers. Setelah Thanos menjentikan jarinya, pesawat yang sedang terbang kehilangan pilotnya, kereta yang sedang berjalan kehilangan masinisnya, mobil di jalan raya kehilangan banyak pengemudi. Kecelakaan mulai terjadi di mana-mana. Bukan karena wanita tak bisa mengemudi, walau sen kiri tapi belok kanan, tapi karena banyak kendaraan sedang berjalan saat orang yang mengemudikannya menghilang. Sektor-sektor seperti konstruksi, pertambangan, transportasi, militer, dan engineering termasuk teknologi akan berhenti total karena sektor ini didominasi oleh laki-laki. Sedangkan sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan, dan administrasi akan terus berjalan karena sektor ini didominasi oleh perempuan. Banyak sistem di dunia akan tetap berjalan, tapi banyak pekerjaan yang memerlukan fisik akan sangat terganggu. Setelah 1 minggu, kepanikan mulai mereda. Para wanita mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri. Mereka mulai mengambil alih posisi yang kosong. Pilot baru mulai dilatih, teknisi baru direkrut, pemimpin baru muncul. Militer dan polisi yang tersisa mencoba menjaga ketertiban. Rumah sakit mengatur ulang jadwal kerja. Bandara mencoba membuka kembali jam operasionalnya. Tapi sektor-sektor yang didominasi laki-laki masih akan berhenti beroperasi. Ekonomi global mulai terguncang. Pasar saham bergejolak. Setelah 1 bulan di sektor tambang, karena banyak tambang minyak dan batu bara masih berhenti beroperasi, akibatnya beberapa negara mulai mengalami krisis listrik. Beberapa kota akan melakukan pemadaman bergilir. Di sektor logistik, sistem pengiriman barang global masih terganggu, yang mengakibatkan pengiriman barang menjadi jauh lebih lambat. Kontainer menumpuk di pelabuhan, gudang kekurangan staf, supermarket mulai mengalami keterlambatan stok, dan beberapa barang mulai menjadi langka. Di sektor pangan juga terjadi hal yang sama. Di beberapa daerah akan terjadi distribusi gandum terlambat, pengiriman beras melambat, produk segar seperti sayuran buah cepat membusuk sebelum sampai ke kota. Beberapa negara mulai menerapkan pembatasan pembelian makanan. Lalu ilmuwan wanita di seluruh dunia mulai berkumpul untuk membahas satu pertanyaan penting. Bagaimana manusia akan berkembang biak tanpa laki-laki? Bank sperma yang ada di dunia tiba-tiba menjadi sumber daya paling berharga di planet ini. Negara-negara mulai mengamankannya, seperti mengamankan cadangan emas. Setelah 1 tahun, dunia jauh lebih stabil. Kepanikan awal sudah lewat. Banyak pekerjaan yang dulunya kosong, sekarang sudah diisi kembali. Sektor-sektor yang dulunya didominasi laki-laki, sekarang sudah sepenuhnya diisi oleh perempuan. Walaupun ekonomi menjadi lebih kecil dari sebelumnya, tetapi peradaban tidak runtuh. Namun masalah terbesarnya masih tetap sama, yaitu masa depan reproduksi manusia. Satu-satunya sumber sperma yang tersisa adalah bank sperma yang tersimpan di laboratorium. Dan di sela masa depan manusia bisa bercabang menjadi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika bayi laki-laki masih bisa lahir. Akan tetapi, jumlahnya akan sangat sedikit. Bayangkan mungkin hanya satu laki-laki untuk ratusan perempuan. Laki-laki yang lahir di generasi ini akan menjadi manusia paling berharga di dunia. Dan pemerintah kemungkinan besar akan melindungi mereka. Dibutuhkan setidaknya 100-200 tahun untuk membuat jumlah laki-laki kembali seperti sedia kala. Kemungkinan kedua, jika semua bayi yang lahir adalah perempuan. Awalnya peradaban masih berjalan, namun setelah beberapa generasi, setelah stok sperma di bank sperma habis, tanpa teknologi baru, seperti cloning atau membuat sperma dari sel perempuan, manusia tidak lagi bisa bereproduksi. Dan jika ini terjadi, dalam waktu 150-200 tahun, manusia akan sepenuhnya punah.